Salam damai dalam Kristus. Salam sehat sejahtera semua. Kita semua yang mengimani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Hari ini Kamis 9 September 2021 bersama saya Joseph Lulu Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, belajar bersama, membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Kami mohon, mampukan hati kami seperti hati-Mu yang murah hati kepada siapa saja yang berharap dan memohon kepadamu. Semoga kami juga mampu bermurah hati kepada sesama kami, terlebih bagi mereka yang memerlukan pertolongan, termasuk juga mampu mengampuni kepada mereka yang memusuhi kami, agar kami lebih pantas disebut anak-anak Allah, sehingga layak menerima berkat dan rahmat-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita masuk ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih,
Sabda hari ini berbicara tentang inti ajaran orang Katolik tentang hukum cinta kasih. Bagaimana kita hidup di dunia dalam relasi dengan sesama sebagai makhluk sosial. Bagaimana karya keselamatan bisa diwartakan dan diwujudkan dalam menjalin hubungan hidup dengan orang lain di sekitar kita. Yesus memberitahukan bagaimana kita harus hidup bersama orang lain, seperti sabda yang barusan kita dengar. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik diwajibkan untuk mengasihi musuh kita. Makna mengasihi di sini bukan berarti mengasihi dengan kasih secara emosi, seperti menyukai musuh kita, melainkan menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal mereka. Karena kita tahu betapa dahsyatnya nasib yang menantikan mereka yang melawan Allah dan umat-Nya. Kita harus mendoakan mereka dan berupaya dengan jalan membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk membawa mereka kepada Kristus dan iman kepada Injil. Mengasihi musuh kita bukan pula berarti berpangku tangan, sementara para pelaku kejahatan terus-menerus melakukan perbuatan jahat mereka. Jika dipandang perlu, demi kehormatan Allah, demi kebaikan atau keamanan dan keselamatan orang lain, atau demi kebaikan akhir orang fasik itu, maka tindakan yang keras, tindakan hukum harus diambil untuk menghentikan kejahatan. Tentunya dengan upaya kebaikan dan doa kita berharap semoga mereka yang berbuat jahat, mereka yang memusuhi, mereka yang mencaci, mereka yang memfitnah, mereka yang mempermalukan kita, bisa segera sadar dan bertobat untuk kembali kepada jalan keselamatan yang Tuhan wartakan lewat perbuatan baik dan doa-doa kita, seperti Tuhan lewat sabdanya yang barusan kita dengar juga. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Hal inilah yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah. Mengasihi bisa berarti juga bermurah hati, terlebih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Khususnya juga pada masa pandemi ini, banyak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan pertolongan untuk meringankan beban hidup dan masalah yang mereka hadapi. Saudara-saudari terkasih, dengan bermurah hati, perhatian dan pertolongan kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan, maka kita menghadirkan wajah Allah, menghadirkan Kristus bagi sesama, membuka hati dan menyadarkan mereka akan kehadiran karya keselamatan Allah bagi semua orang. Semoga sabda Tuhan hari ini menyadarkan kembali dalam diri kita secara pribadi untuk menampilkan wajah belas kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan lewat pengampunan, doa, perhatian dan perbuatan baik. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang murah hati dan penuh belas kasih, mampukan kami anak-anak-Mu bisa mewujudkan karya keselamatan dalam diri kami kepada sesama kami. Berkatilah segala niat baik kami, doa-doa kami bagi keselamatan dan kesejahteraan bagi sesama kami. Mampukan pula hati kami untuk bermurah hati dan ulas asih kepada sesama kami, mereka yang membenci kami, mereka yang menghina kami, mereka yang berbuat jahat dan curang kepada kami, agar kami bisa mengampuni dan mendoakan mereka
untuk mendapatkan berkat dan rahmat-Mu. Karena dengan mengampuni, kami diampuni. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.